Saya katakan dimuliakan karena dari sekian banyak manusia yang diberikan hidup, ada sekelompok orang yang diberikan istiqomah sholat subuh. Maka kata Nabi, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan, dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain dikatakan Nabi, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai anak cucu, sampai hari kiamat insyaallah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah. Itulah mengapa tadi kita lanjutkan dengan zikir, istighfar, la ilaha illallah syarikalah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ditutup dengan zikir tahlil la ilaha illallah. Lalu kemudian kita berdoa bersama, mengambil doa mustajab berjamaah, dan lalu kemudian kita duduk sejenak untuk mengisi waktu subuh supaya tidak tidur pagi. Kata dokter, kalau tidur pagi gejala stroke ringan. Mudah-mudahan kita sehat, dihindarkan dari segala penyakit. Nanti habis sholat subuh, habis itu duduk berzikir hatta tatul asyamsu, sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Jadi tausiah ini menjelang terbit matahari. Setelah terbit matahari, sholat sunat namanya sholat sunat isyraq. Kita akan sholat sunat isyraq masing-masing 2 rakaat. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala, maka pahalanya, balasannya, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah, tamah, sempurna. 3 kali Nabi mengulang, menunjukkan keutamaan fadilahnya. Hadisnya hadis hasan, disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Kalau bisa setiap hari dilaksanakan bagus, tidak bisa setiap hari sholat sunat isyraq ini sebulan sekali, tidak bisa sebulan sekali, setahun sekali, tidak bisa setahun sekali, seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali pun tidak bisa, pergilah ke pinggir laut. Maksudnya Pak Ustaz, mati saja. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dengan perbuatan melangkahkan kaki, menghayunkan tangan, melawan ngantuk, melawan tidur. Dengan harta berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Lalu kemudian kita duduk di Masjid Agung Raudhah, taman. Ketika Nabi lewat, lalu kemudian Nabi mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kalau kamu lewat di taman Raudhah, maka ikutlah kamu makan dan minum di taman itu. Kata sahabat Nabi, mana ada taman surga di dunia ini? Taman surga nanti di akhirat. Kata Nabi, ada taman surga. Di mana taman surga itu ya Rasulullah? Kata Nabi, taman surga itu adalah majelis-majelis zikir. Itu maka kalau ada majelis zikir kita ikut. Kalau ada orang berkumpul ramai-ramai, isi dengan zikir. Majelis ilmu adalah majelis zikir, maka majelis kita ini insyaallah majelis yang dihadiri oleh para malaikat rahmat. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang duduk di rumah Allah. Kalau duduk, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Itulah yang dibacakan oleh qari kita tadi, yang suaranya masya Allah tabarakallah. Duduk, habis duduk baca ayat-ayat Allah. Setelah itu, wa yatadarasunahu fima bainahum, kaji isinya. Setelah itu
Tiga yang dilakukan: duduk, membaca ayat Allah, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, Allah balas dengan 4, diturunkan ketenangan di dalam hati. Jadi hati yang risau, hati yang gundah, hati yang kacau, hati yang galau, itu obatnya hanya duduk di masjid membaca Al-Quran dan mengkaji ayat Allah. Maka Allah menurunkan obatnya, nazalat alaihimus sakinah, diturunkan Allah ketenangan. Makanya kalau ada nanti jamaah yang tertidur, itu tanda ketenangan itu sudah turun. Saya belum pernah marah kepada jamaah yang tidur, karena berapa banyak orang-orang kaya, uangnya banyak, harta berlimpah, tidak bisa tidur, kena penyakit insomnia. Jamaah yang bisa tertidur itu dapat rahmat yang luar biasa. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarakumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hai malaikat, inilah hamba-hambaku yang mampu melawan tidurnya, melawan ngantuknya, melawan kasurnya, melawan selimutnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Masjidnya baru, Masya Allah, karena baru, pagar belum dipasang, hati-hati. Banyak anak-anak, adik-adik duduk dengan tenang. Lampunya Masya Allah, Masjid Agung. Kalau kita masuk ke masjid ini, baru di pintunya saja sudah mengingatkan kita kepada Masjid Nabawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.